Merah putih berkibar di Gunung Gelis, saatnya Garuda Pancasila terbang merdeka hancurkan pelaku-pelaku zalim dengan kesaktian P4 Pancasila. Kabupaten Bogor, tanggal 9 November tahun 2024. Anak bangsa, rakyat Indonesia, mari bersatu dengan pemerintahan baru Prabowo, pemerintah merah putih. Satukan visi misi bersama, bersihkan NKRI dari para pelaku zalim, para pelaku mafia tanah, mafia hukum di seluruh bumi pertiwi Indonesia. Berangus pelaku-pelaku koruptor, para pejabat yang jadi penjahat, pelaku pengkhianat NKRI berseragam, dan musuh negara, perusak kedaulatan NKRI. Target utama APH Bersih saat ini adalah pelaku utama dan dalang intelektual dari pelaku caplok tanah-tanah warga 4 desa, yaitu pelaku Muljadi Budiman 9 Naga, bersama putranya Agung Budiman pemilik PT-PT berbaju penggarap abal-abal, dan Hotel Royal Tulip dengan seluruh pengikutnya Evelyn CS, dan Rudi Yahya CS. Saat ini siap-siap dijemput paksa APH Pusat. Suara rakyat, anak bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, warga Jawa Barat, dan khususnya paguyuban warga 4 desa, yaitu Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis. Berpuluh-puluh tahun, rakyat teraniaya, pemilik tanah warga 4 desa dibungkam penderitaan. Warga pemilik tanah dipaksa menyerah dengan kondisi yang memilukan. Mengorbankan harta hingga nyawa, sakit berkepanjangan memikirkan nasib hak tanah miliknya beralih tangan dengan mudah kepada sang perampas hak PT-PT berseragam ASN, dan PT-PT properti biadab. Dan muncul tokoh inspiratif Sofyan Djim Mamesah, pejuang tanpa pamrih, yang mengorbankan jiwa, raga, harta bahkan nyawa. Berjuang bukan untuk popularitas atau berharap dapat jabatan dan lain sebagainya. Sosok pahlawan P4 Pancasila, seorang nasionalis sejati, karirnya di dunia sosial telah terbukti. Karya NKRI, pernah menjabat Wakil Koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89. Yang beliau juga adalah korban dari kebiadaban mafia tanah, mafia hukum. Tanah sah miliknya 70 hektar di Gunung Gelis dan 46 hektar di Pasir Angin, jika di total seluas 116 hektar tanahnya ikut dirampas. Dan tanah milik saudaranya ahli waris dari Bapak Niko F. Mamesah 65 hektar di Golf. Dari 12 sertifikat 4 ada di anak mantan pejabat, dan sisanya ada 8 sertifikat di sulap oknum pengacara Koprol Bambu Abal-Abal Rudi Yahya yang sebenarnya adalah iblis hitam bermuka malaikat. Sofyan Djim Mamesah berjuang bukan untuk pribadi, beliau berjuang untuk anak bangsa dan negara, rakyat Indonesia, bersama-sama warga 4 desa yang senasib dengannya dari awal 2015. Pada saat para pelaku-pelaku kejam dari pelaku utama hingga para pendukung terus-menerus melakukan serangan-serangan. Serangan baik yang nampak hingga yang kasat mata kerap menyerang Sofyan Djim Mamesah. Tanpa takut atau gentar perlawanan terus dilakukannya. Bukan itu saja, perlawanan demi perlawanan yang dilakukan Sofyan Djim Mamesah untuk memberangus pelaku-pelaku, bersama seluruh paguyuban warga korban 4 desa, APH Bersih tak ayal menemukan jalan buntu. Hingga pada masa jabatan Presiden Jokowi yang ikut menjadi sasaran para pelaku mafia tanah, mafia hukum. Mereka melakukan penghasutan adu domba, dengan memecah belah rakyat dengan pemerintah. Memfitnah, menghasut pemerintah agar dibenci rakyat. Tetapi upaya keji tersebut tidak mampu merusak hati kami rakyat anak bangsa Indonesia yang mencintai dan patuh kepada pemerintah. Jatuh bangun, perjuangan tanpa mengenal lelah, di awal tahun 2021 sampai tahun 2024 perjuangan melalui pemberitaan, kerjasama dengan sejumlah wartawan mengungkap pelaku-pelaku, dari media online, media YouTube, streaming, Google, TikTok dan lainnya, media lokal hingga media internasional, media cetak, koran, tabloid dan majalah, media elektronik, radio-radio, TV lokal dan internasional, dan hingga akhirnya membuahkan hasil. Dan dampak dari pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan Sofyan Djim Mamesah mematik perhatian dari Presiden Prabowo,
atensi Presiden atas penderitaan yang dialami warga korban 4 desa selama ini, dengan Presiden membentuk tim pencari fakta kepresidenan melalui 08. Tim 08 dibentuk sebagai tim khusus yang menangani beragam pelanggaran hukum, khususnya rasuah atau korupsi yang terjadi di seluruh Indonesia. Dan dari masa jabatan Presiden Jokowi, tim 08 sudah diturunkan ke Gunung Gelis. Hingga saat ini semakin ditegaskan keberadaan tim 08 di 4 desa. Dan untuk semua pelaku-pelaku, data diri, foto serta gambarnya sudah di meja RI 1. Tinggal menanti waktu tepat eksekusi penangkapannya. Perjuangan para pencari keadilan, merebut kembali hak sah tanah-tanahnya, hingga tetes darah terakhir. Dan kami anak bangsa, rakyat Indonesia menantikan waktunya di mana sang saka merah putih, bendera Indonesia berkibar di bumi Gunung Gelis dan di seluruh persada Nusantara. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Gibran dan didukung jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, dan kini Macan Asia Bangkit akan bertindak mewujudkan impian seluruh rakyat Indonesia. Kami seluruh anak bangsa, rakyat Indonesia, pemilik sah tanah-tanah di 4 desa, meminta kepada pemegang kekuasaan di Republik ini untuk tidak mencabut pembekuan, yang selama ini pemerintah sudah lakukan pembekuan terhadap PT-PT biadab. PT-PT yang telah mencoreng lembaga birokrasi Indonesia, PT-PT yang telah merebut tanah-tanah milik anak bangsa, karena sebelum mereka membayar dan melunasi hak kami para pemilik sah tanah-tanah, kami seluruh pemilik tanah akan bertindak tegas. Kami meminta Presiden RI Bapak Prabowo untuk tetap bekukan PT-PT tersebut. Jangan kasih izin mereka merenggut kesejahteraan kami, anak bangsa, rakyat Indonesia. Jangan biarkan kezaliman terus bersarang di tanah-tanah kami, rakyat anak bangsa Indonesia. Pulihkan kembali kesejahteraan rakyat anak bangsa Indonesia. Izinkan kami kembali menggarap tanah-tanah kami tanpa ada PT-PT biadab. Berdasarkan info di lapangan, di lokasi tanah milik Sofyan Jim Mamesah kerap didatangi orang-orang bayaran, suruhan dari Muljadi Budiman, dan terdapat penampakan 3 orang oknum pelaku, suruhan PT-PT penggarap berdasi abal-abal, yang menyusup ke lokasi. Belum diketahui niat dan maksud sesungguhnya, dan ketiga oknum ini sudah masuk dalam radar pengawasan instansi terkait, didapat berdasarkan foto nomor kendaraannya, dan kini sudah ada di tangan instansi dan APH Pusat. Diduga kuat mereka adalah orang-orang suruhan dari pimpinan mafia hukum dan mafia tanah yang beroperasi di 4 desa, Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis. Kelompok mafia tanah dan mafia hukum di bawah bendera PT MCIKJA dan KAAA, yang dimiliki oleh Muljadi Budiman 9 Naga dan putranya Agung Budiman. Sebagai pengingat di mana kekejian mereka pada saat 2023 di bulan September lalu, pada pelaksanaan eksekusi perkara PT KAAA dengan Yayasan Masyadul Quran di tanah milik Sofyan Jim Mamesah, di mana pada saat itu juga telah dikeluarkan rekomendasi dari Kemenko Polhukam pada bulan Julinya, dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah sah milik Sofyan Jim Mamesah dan harus dikembalikan kepada pemilik sahnya. Serta untuk yang telah dirugikan PT KAAA secepatnya meminta ganti kerugian kepada PT KAAA langsung atau kepada pemerintah. Dan dari insiden tersebut terjadilah peristiwa yang sangat menyedihkan, di mana lokasi tanah yang diperebutkan oleh kedua belah pihak tersebut terjadi pengerusakan yang dilakukan oleh para oknum pengacara, oknum panitera, oknum APH bayaran. Hal tersebut dilakukan untuk aksi unjuk kekuatan antara PT KAAA vs Masyadul Quran. Dan imbas dari peristiwa tersebut terjadi kerusakan di sekitar lingkungan tanah milik Sofyan Jim Mamesah. Pohon-pohon yang berada di tanah tersebut porak-poranda di bulldozer, sehingga warga sekitar jelas dirugikan oleh buruknya ekosistem. Hingga saat ini di lokasi kerap terjadi banjir hingga menjadi longsor karena sudah tidak ada pohon-pohon yang biasa untuk menyerap air hujan. Dan yang lebih sadis mengerikan terjadi pada insiden di tahun 2023, di mana telah terjadi pengeroyokan sejumlah preman bayaran berseragam ormas kepada sejumlah anggota TNI yang tengah mengamankan lokasi tanah milik warga.
Pelaku preman-preman bayaran mencabut plang-plang milik Sofyan Jim Mamesah dengan brutal dan tanpa seizin yang punya tanahnya. Sedangkan di saat peristiwa terjadi pun ada tampak oknum kades, oknum RT, RW yang hanya menonton saja dan membiarkan ada tindak kriminal terjadi di lingkungannya. Sudah sedemikian brutal, beringasnya para pelaku, mereka merusak bukan saja lingkungan 4 desa tetapi juga telah merusak kedaulatan NKRI. Mereka adalah musuh negara, perongrong NKRI, para oknum pengacara, oknum berseragam Pemda yang mempunyai jabatan dan kekuasaan. Pelaku rampas dan pemerkosa hak rakyat, PT-PT penggarap berdasi, dan PT-PT properti tak berizin selama 23 tahun mereka itu telah merugikan pajak negara hingga triliunan rupiah. Para pelaku manipulatif yang merusak kedaulatan NKRI semena-mena bertindak tanpa memikirkan dampak akibat. Dan banyaknya aduan dari masyarakat setempat yang mengeluh atas tidak terima dengan adanya Hotel Royal Tulip di wilayahnya, hotel milik Agung Budiman yang dijadikan sebagai tempat maksiat, tempat penyalur syahwat, dan tempat persembunyian para pelaku kriminal, pelaku oknum rampas tanah-tanah rakyat dari kejaran APH. Para pengusaha nakal Muljadi Budiman 9 Naga dan putranya Agung Budiman terus berkolaborasi menciptakan penderitaan rakyat 4 desa. Mereka menciptakan pelaku-pelaku baru, menyeting situasi dan kondisi rakyat warga pemilik tanah menjadi tak berdaya. Muljadi Budiman 9 Naga mampu membeli suara rakyat untuk menempatkan seorang mantan security PT menjadi kepala desa, aparat yang sudah disetting dari awal meraih suara dengan cara kontrak politik suap menyuap pada Pilkades Gunung Gelis tahun 2020. Dan memenangkan Rudi Bebek menjabat Kades. Pelaku oknum Kades buatan yang menjadi herder Muljadi Budiman 9 Naga, untuk membackup, melindungi aset dan menjadi fasilitator intimidasi, penyebar rayuan dan janji-janji palsu kepada masyarakat yang tanah-tanahnya berhasil dicaplok. Mereka pelaku-pelaku kerap melakukan apapun untuk keuntungan. Karakter perilaku komunis menghalalkan beragam cara untuk meraup keuntungan dan kepuasan pribadi. Mampu mencetak generasi penerus kejahatan, menyulap oknum APH menjadi silap harta, mencuci otak para ASN agar nurut perintah 9 Naga, merubah pejabat menjadi penjahat dan merubah aparat menjadi keparat. Dengan keji tak berperi kemanusiaan tanah milik warga, yang dimiliki secara turun-temurun dirampas oleh pengusaha dan penguasa maruk, serakah dan tamak. PT-PT properti yang membangun rumah-rumah mewah di atas tanah yang bukan milik PT, tanah-tanah sah milik rakyat yang belum diberikan ganti kerugian. Dan jika ada alibi bahwa tanah-tanah telah dibayarkan PT, bukan dibayarkan kepada pemilik asli sah tanah-tanah, yaitu pelaku Evelyn, Stephen kepada Ajis Mahdor sebagai penguasa Gunung Gelis. PT KAA sama dengan PT KJA Alam Abadi yang pemiliknya Muljadi Budiman 9 Naga bersama putranya Agung Kencana. Selama 23 tahun PT-PT yang telah merugikan pajak negara, dan negara telah dirugikan hingga triliunan rupiah. Mereka inilah yang telah merampas tanah-tanah rakyat 4 desa selama puluhan tahun. Secepatnya pemerintah tangkap semua pelaku-pelaku ini. Saya Sofyan Jim Mamesah menghimbau kepada seluruh warga korban-korban di Indonesia, khususnya warga 4 desa untuk jangan takut untuk bersuara, bongkar semua pelaku zolim, antek-antek pelindung mafia tanah, mafia hukum. Dan kepada APH Bersih, serta pemerintah pusat untuk usut tuntas pelaku-pelaku. Dari akar-akarnya, dalang intelektualnya pelaku oknum mafia tanah, mafia hukum. Tangkap dan penjarakan. Dan untuk semua para pelaku oknum yang terlibat wajib hukumnya untuk dimiskinkan. Bersihkan bumi Indonesia dari para pengkhianat, mereka adalah bibit-bibit komunisme perusak NKRI, tumpas dan berangus semua pelaku-pelaku yang berkulit sama seperti rakyat Indonesia tetapi malah menjadi musuh NKRI. Karena kami anak bangsa, anak pribumi Indonesia meminta untuk secepatnya PT-PT membayarkan hak-hak kami. Jangan sepelekan kekuatan rakyat Indonesia, jiwa NKRI kami. Apabila kalian semua meremehkan kami bahkan hingga menghina kami dan pemimpin kami, kalian adalah pendosa yang wajib ditembak mati,
karena tak akan kami biarkan korban-korban bertambah banyak. Kalian para penghisap darah rakyat harus mati. Kalian semua mafia-mafia harus musnah dari NKRI. Kalian semua sudah menginjak-injak harkat dan martabat kami rakyat Indonesia. Kami punya NKRI dan NKRI harga mati. Kami punya pemimpin Presiden Prabowo yang mencintai rakyatnya. Presiden Prabowo cinta perdamaian. Presiden Prabowo tidak akan rela nasib rakyatnya terzolimi. Sang macan Asia saat ini sudah bangkit dan akan dibuktikan dengan karya nyata yang ada. Perlahan tapi pasti, rakyat Indonesia dan Bapak Presiden Prabowo tidak bisa dipisahkan. Karena beliau telah berjanji hingga akhir masa hidupnya tidak akan membiarkan sejengkal pun tanah milik rakyat Indonesia bisa dirampas oleh para pengkhianat, dan tidak setetes air mata penderitaan rakyatnya diizinkan keluar untuk NKRI. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih akan terus bersama berikrar dengan rakyat Indonesia berangus seluruh mafia-mafia dari Persada Indonesia khususnya 4 desa. Karena sekarang macan Asia telah bangkit dan menunjukkan taringnya. Barang siapa yang berani merampas kekayaan milik anak bangsa, rakyat Indonesia tanpa izin, maka rakyat Indonesia dan pemerintah akan tegas menyatakan sikat dan miskinkan. Sesuai dengan mandat Sang Presiden Prabowo. Saya Sofyan Jim Mamesah bersama paguyuban warga korban 4 desa sekali lagi mengucapkan di dalam lubuk hati sanubari kami yang terdalam terima kasih kepada Bapak Mantan Presiden Joko Widodo atas support serta dukungannya selama menjabat, telah turut bersama memperjuangkan merebut kembali tanah-tanah kami. Semoga Bapak Jokowi bersama seluruh keluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan tak lupa kami dari hati dan sanubari kami yang terdalam mengucapkan beribu terima kasih kepada semua pihak, unsur dan elemen, stakeholder, paguyuban, tokoh dan pemuka agama, alim ulama Indonesia, wartawan bersih, wartawan idealis, wartawan rakyat Indonesia bersatu, ikatan notaris bersih, seluruh pemerhati, netizen lokal dan internasional, para ASN bersih dan semua APH penegak hukum bersih, anggota TNI bersih dan Panglima TNI dan pasukan, anggota Polri bersih dan Kapolri, Kementerian ATR BPN, Kemenko Polhukam sekaligus pemberi rekomendasi hak atas sah kepemilikannya kepada kami. Dan tak lupa ucapan selamat serta terima kasih kami kepada Presiden RI ke-8 Bapak Jenderal Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Semoga senantiasa sehat selalu, dan semoga Presiden dan Wakil Presiden dan kepada semua jajaran Menteri mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat bekerja dan berjuang untuk NKRI Merah Putih. Salam NKRI, salam Merah Putih. Merdeka, merdeka, merdeka. Ucap Sofyan Jim Mamesah. Tanah 70 hektar di Gunung Gelis sudah dikembalikan kepada pemilik aslinya, Bapak Sofyan Jim Mamesah. Dan jika ada PT-PT yang tidak ada atau dalam persoalan hukum, jika berminat tanah tersebut dapat menghubungi langsung di nomor WA +62 823 15800 800.